Bab 51, Omong Kosong. Poin pahala yang tiba-tiba membuat Lu Yao tercengang. Ibadah yang saleh? Apakah semua murid jahat itu akan melakukan perbuatan baik sekarang? Dia sedang memikirkannya ketika Yuan Er kecil berlari masuk dari luar. Tuan, kakak senior keempat membunuh seseorang. Lu Yao menegakkan tubuh dan berkata dengan ringan, apa yang terjadi? Yuan Er kecil memberitahunya apa yang dia dengar dan lihat di kaki gunung. Setelah mendengarkannya, Lu Yao sedikit mengernyit. Para pembudidaya wanita dari The Red Moon Palace adalah bawahan Ye Tianxin. Mereka tidak memiliki pemimpin sekarang dengan dia dikurung di belakang gunung, namun mereka masih berani datang ke Gunung Golden Chord. Tampaknya mereka lebih berani daripada beberapa pria di luar sana. Namun, mereka hanyalah sekelompok kultivator wanita, dengan yang terkuat adalah kultivator pengadilan ilahi. Lu Yao berpikir akan sangat melelahkan bagi seseorang yang setua dia jika dia harus menangani semuanya sendiri. Ini hanya hal kecil yang bisa kau tangani sendiri, katanya lembut. Oh, selamat beristirahat, Tuan. Aku akan mengawasi kakak senior, kata Yuan Er kecil. Lu Yao bersandar di kursi dan menyandarkan keningnya di tangan sambil terus beristirahat. Kepalaku sudah pusing karena semua undian hari ini, dan aku perlu istirahat. Jika aku punya waktu untuk menangani hal kecil seperti itu, aku mungkin juga menggunakannya untuk mencari tahu pola undian. Di kaki Gunung Golden Chord, Ming Xin menyeringai jahat dan berkata, mengapa? Apakah kamu tidak senang dengan saya? Itu membuat pembudidaya berpakaian hitam terkejut. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika bel yang jelas terdengar dari kereta naga berwarna tinta di belakangnya. Dia menahan ketidaksenangannya dan terbang kembali ke kereta sementara pembudidaya berpakaian hitam lainnya membentuk barisan yang teratur dan menunggu dengan tenang untuk pesanan. Kemudian, sebuah suara menggema dari kereta, Tuan keempat, bolehkah saya melihat tuanmu? Suaranya tidak keras, tapi energi yang menyertainya bisa membuat ahli laut Brahma 8 Meridian menderita. Ming Xin menjawab dengan tidak setuju, tuanku tidak akan menghibur siapapun seperti Anda. Kereta itu terdiam. Meskipun pembudidaya berpakaian hitam lainnya tidak bergerak, dia bisa merasakan bahwa mereka semua marah. Karena suasana hati saya sedang baik hari ini, Anda semua diizinkan untuk kembali ke tempat asal Anda sekarang. Ming Xin benar-benar dalam suasana hati yang baik hari ini, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, ucapan itu terdengar seperti penghinaan di telinga mereka. Tepat ketika dia hendak berbalik dan melewati perisai, dia mendengar suara energi yang beresonansi. Berdengung. Para pembudidaya wanita dari The Red Moon Palace merosot ke tanah saat mereka menatap avatar hitam di atas kereta naga dengan ngeri. Ming Xin mendongak dan melihat avatar wawasan 100 kesengsaraan berwarna tinta, yang tingginya sekitar 50 kaki dengan 4 daun lotus di bawahnya. Di bawah kekuatan avatar, resonansi magis terjadi dengan para pembudidaya berpakaian hitam di sekitar kereta, menyebabkan aura mereka tumbuh beberapa kali lebih kuat. Tuan keempat, apakah saya memenuhi syarat untuk bertemu majikan Anda sekarang? Ming Xin sedikit mengernyit. Pria itu sangat kuat, dan dia tahu bahwa selain tuannya, hanya kakak laki-laki tertua dan kedua yang cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, Gunung Pengadilan Emas telah lama kehilangan kemuliaannya. Ahli kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Jika Anda di sini untuk memamerkan kehebatan Anda, saya khawatir Anda datang ke tempat yang salah, katanya dingin. Aku tidak akan pernah berani melakukan itu, suara itu semakin keras. Saya Zuo Xinchan dari Quilvian, dan saya di sini untuk meminta audiensi dengan senior Jitua. Saya berharap Tuan keempat dapat membawa saya ke tuanmu. Ketika suara itu memudar, para pembudidaya berpakaian hitam di sekitarnya mulai turun. Dan kemudian kereta naga berwarna tinta mengikuti untuk mendarat di tanah. Segera, Zuo Xinchan berjalan perlahan keluar dari kereta. Dia memiliki wajah hitam dan kuyu, serta sepasang mata yang dalam, yang membuatnya tampak seperti lelaki tua kecil yang kekurangan gizi. Saya harap ini menunjukkan ketulusan saya, katanya sambil melambaikan tangan. Pada gerakan itu, lusinan pembudidaya berpakaian hitam di sekitarnya melangkah mundur, hanya menyisakan 4 dari mereka yang berdiri di kiri dan kanannya. Setelah itu, dia menatap tajam ke arah Ming Xin. Ming Xin menggelengkan kepalanya dan berpikir, apakah dia mencoba mengancam dan menakut-nakuti saya? Tepat ketika dia hendak menolak, dia mendengar suara Yuan kecil. Kakak senior keempat, Yuan Er kecil muncul di luar perisai dan berkata,
guru meminta Anda untuk membawa mereka ke atas gunung. Zuo Shinchan mendongak perlahan. Ketika dia melihat Yuan Er kecil melayang di udara, dia mengangguk dan berkata dengan kagum, "Ah, Tuan ke-9. Saya telah mendengar banyak tentang Anda." "Oh, apa aku begitu terkenal?" Yuan Er kecil tertawa. "Tuan ke-9 lebih dari terkenal," kata Zuo Shinchan tidak tergesa-gesa. Setelah bergabung dengan Gunung Pengadilan Emas pada usia 10 tahun, Tuan ke-9 hanya menggunakan 10 hari untuk melangkah ke alam pencerahan mistik, 3 bulan untuk masuk ke alam pengembunan rasa, 2 tahun untuk membuka 8 meridian alam laut Brahma, dan 3 tahun untuk memasuki alam pengadilan ilahi. Saya yakin bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menjadi lebih jenius daripada Tuan ke-9. Ming Xin tidak bisa berkata-kata saat dia berpikir. Apakah dia benar-benar seorang ahli yang memiliki avatar dengan 4 daun teratai emas? Mengapa dia begitu pandai menyanjung orang lain? Yuan Er kecil sangat senang ketika dia mendengar itu, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Kamu memiliki lidah yang fasih." Guru berkata dia akan menemuimu di aula besar. Zuo Shinchan mengangguk sedikit dan menoleh ke belakang. Dengan itu, selusin pembudidaya mundur 1 langkah lagi. Setelah itu, dipimpin oleh Ming Xin, dia membawa 4 anak buahnya dan berjalan menuju perisai. Ketika dia melangkah melewatinya, dia berhenti sejenak, menyebabkan wanita pembudidaya istana bulan berasal gemetar ketakutan. Dia mendengus pada mereka sebelum mendaki gunung. Di aula besar pavilion langit jahat, Lu Yu duduk di singgasana yang menghadap ke penonton. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia duduk di kursi, dan dia merasa agak dingin dan tidak nyaman. Duan Musheng, Yao Jifeng, dan Pan Song berdiri di sisi kiri dan kanannya. Tak lama kemudian, Ming Xin memimpin Zuo Shinchan ke aula besar. Zuo Shinchan dari kuil Vian memberi salam, "Senior Ji," dia menangkupkan tinjunya saat mengatakan itu. Lu Yao meliriknya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aula besar itu sunyi. Karena patriark yang jahat tidak berbicara, tidak ada yang berani bersuara atau bahkan bergerak. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Silakan duduk." "Terima kasih." Zuo Shinchan duduk di kursi, dan dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat ke arah patriark jahat yang mengguncang dunia. Dia tidak berani untuk secara aktif merasakan tingkat kultivasi ahli perkasa, jadi dia hanya menilai sebentar dengan intuisinya. Baginya aura patriark yang jahat itu agak biasa. Namun, menyembunyikan basis kultivasi seseorang di dunia kultivasi adalah praktik umum, jadi dia tidak terkejut. Kemudian, dia melihat sekelilingnya. Aula besar tidak mewah atau megah. Faktanya, itu tampak seperti sekte biasa tanpa sesuatu yang tidak biasa. Ini adalah pavilion langit jahat, sarang penjahat yang membuat takut banyak orang. "Apa yang kamu mau dari saya?" Lu Yao mengelus jenggotnya dan bertanya. Zuo Shinchan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku sudah lama mendengar reputasi besar Gunung Golden Sword. Ada 3 hal yang ingin aku diskusikan dengan Old Senior hari ini. Di masa lalu, The Rivet Moon Palace telah menyerang kuil Vian berkali-kali. Saya senang mengetahui bahwa senior tua telah menangkap tuan istana mereka. Dia pantas menerima semua hukuman dari tuannya. Namun, saya berharap senior tua dapat membiarkan saya memiliki kultivator wanita lainnya." Dia berhenti, tapi sebelum dia bisa melanjutkan hal kedua, Duan Musheng mengguncang rantai yang mengikatnya dan berkata, "The Rivet Moon Palace didirikan oleh pengkhianat Golden Sword Mountain. Kamu tidak punya hak untuk menghukum mereka." Tuan ketiga ada benarnya, Zuo Shinchan tidak membantahnya. Sebaliknya, dia melanjutkan, "Hal kedua adalah tugas yang dipercayakan kepada saya oleh Clarity Sect. Pan Song adalah pengkhianat dari Clarity Sect, dan mereka telah memberi Vian Temple hak untuk menghadapinya. Mungkin kamu tidak tahu, tapi Pan Song menunjukkan minat untuk bergabung dengan Vian Temple belum lama ini. Seorang pria yang berubah pikiran terus-menerus tidak memenuhi syarat untuk berdiri di dalam Evil Sky Pavilion." Duan Musheng ingin menyangkal Zuo Shinchan lagi, tapi Lu Yao perlahan mengangkat tangan dan menghentikannya. Terus, Zuo Shinchan membungkuk sedikit dan berkata, "Jika kita berdua bisa menyetujui hal ketiga, kita bisa melupakan 2 hal pertama." Saat dia berkata, dia bangkit dan suaranya semakin keras. "Kami, kuil Vian dan Gunung Pengadilan Emas berada di perahu yang sama, dibenci oleh yang disebut sekte yang benar.
10 ahli teratas mereka telah bertempur dalam banyak pertempuran dengan senior tua, dan kekuatan mereka meningkat alih-alih menurun. Jika langit jahat Pavilion bersedia untuk bergandengan tangan dengan Vien Temple, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan cocok dengan kita. Omong kosong. Duan Musheng tiba-tiba mengutuk.